Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin, imamil anbiya wal muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat. Di antaranya kita mampu untuk mensyukuri di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan ke dalam diri kita. Maka dari itu, janganlah kita memutus daripada rantai kesyukuran kita dengan melalaikan diri kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan mulia kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dengan baik mengikuti junjungannya, yakni Rasulullah SAW, hingga yaumil akhir kelak. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita pernah mendengar, tentunya kita pernah mendengar dan tahu bahwa dalam sejarah Islam diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Beliau sangat dikagumi oleh kalangan para sahabat dan Rasulullah tentunya. Mengapa? Karena beliau selalu menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dengan salah satunya selalu senantiasa mengerjakan salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di selepas atau setiap beliau, sahabat Rasulullah Sa'labah ini selesai menunaikan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW, dia bergegas meninggalkan jamaah, tidak mengikuti zikir yang biasanya Rasulullah biasa lakukan. Mengapa? Karena sahabat Sa'labah ini dia memiliki seorang istri yang hendak juga ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yakni salat. Maka berjalannya waktu, kebiasaan yang sering dilakukan oleh sahabat Sa'labah ini mengundang perhatian para sahabat, mengundang perhatian Rasulullah juga tentunya. Maka satu waktu Rasulullah bertanya kepada sahabat Sa'labah, "Wahai Sa'labah, apa gerangan kiranya yang membuatmu hingga harus terburu-buru kembali ke rumah selepas menunaikan salat berjamaah?" Maka sahabat Sa'labah menjawab dengan penuh ta'zim tentunya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang istri di rumah yang juga ingin melaksanakan sholat berjamaah, kadang bersamaku dan kadang tidak berjamaah denganku. Yang diperlukan adalah, terpentingkan adalah istriku membutuhkan pakaian untuk berganti ketika dia ingin melaksanakan sholat. Sedangkan kami hanya memiliki satu helai pakaian yang khusus untuk dilakukan untuk melaksanakan sholat." Maka Rasulullah sangat kagum dengan cara serta apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'labah ini. Tapi berjalannya waktu, sahabat Sa'labah ini merasakan kepenatan dan kejenuhan dengan keadaan yang sedang dia alami dan dia jalani. Maka dia berinisiatif untuk meminta doa kepada Rasulullah SAW agar Allah memberikan kepada dirinya suatu karunia, suatu kenikmatan dan kebahagiaan. Maka sahabat Sa'labah ini mendatangi Rasulullah SAW meminta doa. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wahai Sa'labah, lebih baik keadaanmu yang saat ini. Sungguh banyak kebaikan yang akan kau dapatkan dengan keadaanmu yang saat ini. Tapi sahabat Sa'labah
menawar dengan penuh kerendahan, "Wahai Rasulullah, doakanlah hamba, doakanlah aku agar Allah memberikan karunia terhadapku dan terhadap istriku serta keluargaku." Berulang kali sahabat Sa'labah mendatangi Rasulullah, sehingga hingga ketiga kalinya sahabat Sa'labah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan apa yang diinginkan daripada sahabat Sa'labah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demi kesejahteraan sahabat Sa'labah agar Allah memberikan karunia, kenikmatan serta kebahagiaan kepada keluarga sahabat Sa'labah. Maka tidak butuh waktu lama, Sa'labah diberikan modal berupa 2 ekor kambing, betina dan jantan. Yang keduanya dijadikan sarana baginya untuk berternak. Maka sahabat Sa'labah ini berternak sebagaimana mestinya, diurusinya hewan ternakannya tersebut, 2 ekor jantan dan betina, hingga lambat laun beranak pinak, hingga banyak anak dan keturunan daripada kambing yang awalnya hanya ada 2 menjadi banyak, bahkan hampir meliputi 2 belah bukit yang ada di kota Mekah. Maka sahabat Sa'labah mulai goyah, mulai terlena dengan karunia yang Allah berikan. Dan yang tadinya sahabat Sa'labah ini rajin dengan sholat berjamaahnya, maka sahabat Sa'labah ini sudah jarang terlihat dan sering alfa daripada sholat berjamaahnya. Maka Rasulullah ketika itu pada saat waktunya orang-orang mukmin mengeluarkan zakatnya, maka diutuslah Abu Bakar untuk mendatangi sahabat Sa'labah untuk memintakan zakat serta menanyakan kabarnya. Maka ketika sahabat Abu Bakar mendatangi sahabat Sa'labah seolah-olah tidak mengerti apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat Abu Bakar, maka Rasulullah spontan mengatakan, "Celakalah engkau wahai Sa'labah." Maka ketika itu sampailah berita kepada sahabat Sa'labah bahwa Rasulullah pernah mengucap atas nama Sa'labah, yakni, "Celakalah engkau wahai Sa'labah." Maka dari situ tergetarlah hati sahabat Sa'labah ini dan kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan zakat yang waktu itu pernah diminta oleh sahabat Abu Bakar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi di surat At-Taubah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Yang artinya, wa minhum, dan di antara orang-orang itu ada yang berjanji kepada Allah, seandainya Allah menurunkan karunia kepada kami, maka kami benar-benar akan menunaikan sedekah atau melaksanakan zakat yang seperti diperintahkan, dan kami akan benar-benar menjadi atau berupaya menjadi orang yang saleh. Tetapi semua hanya tinggallah cerita. Ketika Rasulullah telah wafat dan kekhalifahan berganti kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian berganti kepada Sayyidina Utsman, tidaklah diterima zakat daripada sahabat Sa'labah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sulitnya ketika Allah dan Rasulnya telah murka, telah membenci kepada seorang hamba yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita berbicara tentang zakat, infak atau sedekah, akrab di antara kalangan kita bahwasannya zakat itu memiliki syarat dan ketentuan, di antaranya yakni orang yang diwajibkan zakat adalah orang yang beragama Islam tentunya, kemudian baligh, dan kemudian dalam keadaan yang merdeka, tidak ada tekanan, dan dia bukanlah seorang budak, kemudian memiliki perbekalan yang cukup untuk hari esok dan seterusnya. Kemudian diantaranya adalah ada haul dan nisab. Maka untuk zakat kita mengenal diantaranya adalah zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Dan zakat fitrah dan zakat mal ini ketentuannya tentu berbeda. Ketika zakat fitrah ingin ditunaikan tentunya oleh kita yang beriman, maka zakat fitrah ini akan kita keluarkan dengan ketentuan, yakni menurut kesepakatan ulama, yakni
Rasulullah juga memberikan tuntunan serta kabar melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin aw kabirin aw saghirin sa'an minat tamari aw sa'an min sya'rin. Yani takaran zakat fitrah itu adalah satu so'. Satu so' di kita adalah 4 mud. Sedangkan 1 mud adalah ukuran raupan tangan, kedua tangan orang dewasa ketika meraup gandum atau di kita beras. Maka 1 mud adalah 1 raupan kedua tangan orang yang dewasa dikalikan dengan 4, karena 1 so' sama dengan 4 mud. Dikira-kira 1 so' di kita itu adalah 3 kilogram beras. Kemudian diantaranya adalah zakat mal. Maka zakat mal itu kita diberikan ketentuan diantaranya, yakni adalah di dalamnya ada emas, zakat emas dan perak. Kemudian zakat perniagaan, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat buah-buahan dan barang temuan. Sudah mengetahui bahwasannya adalah bagi kita adalah kewajiban membayar zakat dan kita dianjurkan untuk menunaikan infak dan sedekah, maka sudah barang tentu kita harus mentaatinya, kita harus menurutinya. Karena Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah lagi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu alimun hakim. Yang artinya, ambillah daripada mereka itu sedekah atau zakat, tutahhiruhum, membersihkan bagi mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan bagi diri dan jiwa mereka, tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim, dan berdoalah engkau kepadanya. Wa sholli 'alaihim inna salataka, sesungguhnya doamu terhadap mereka, sakanun lahum, menjadikan suatu ketenangan bagi mereka. Wallahu alimun hakim, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan kali ini, mudah-mudahan menjadikan suatu motivasi, giroh, semangat untuk kita lebih taat kepada Allah dan mentaati Rasulullah SAW dengan panduan ilmu, dengan bimbingan oleh para guru, sehingga kita dapat menepati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka cukup kiranya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa iyyakum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.